Kan sempat seleksi. Iya, udah sempat seleksi soalnya kan. Udah 150, terus ternyata kalian lagi yang tugas. Iya. Nah, apa yang mau kalian omongin nih sama teman-teman yang 150 yang kemarin? Yang seharusnya mungkin posisi kalian sekarang ini ada di mereka gitu, tapi mereka nggak dapat kesempatan itu tahun ini. Rafael Audi Faganian dan Azahra Medira. Selamat datang di podcastnya PPI Kota Bogor. Makasih kan. Mereka ini adalah anggota Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor tahun 2019 yang mana nantinya, waduh, bakalan jadi juga anggota PPI Kota Bogor tahun 2020. Sebelum itu, kalian berarti sekarang masih sekolah ya? Iya beneran. Masih Audi sekolah di? Saya di Regina Pacis. Regina Pacis. Kalau Zahra, panggilannya apa Zahra? Panggilannya Ajay. Ajay. Kayak anak-anak muda. Kayak ini ya, kayak apa? Kayak kalau misalnya ngeledekin teman lu Ajay. Ajay gitu. Anjay. Beda-beda. Bukan Anjay gitu bukan. Apa? Ajay. Kok Ajay? Kenapa Ajay? Karena Azahra. Jadi kayak Z-nya tuh diplesetin jadi Ajay. Ajay gitu. Iya, Terus pokoknya semua gitu. teman sekolah kamu bilangnya Ajay. Kayak dari SD sampai SMP, SMA kayak ngikutin aja gitu. Ajay. Memang gaya-gayanya kayak anak-anak yang ngikutin aja gitu. Waduh. Ajay. Jay di sekolah di? YPHB. YPHBW. Salam-salam dong buat sekolah di YPHB. Guys. Oke, nah mereka adalah teman-teman, adik-adik saya juga yang bakalan nanti akan tugas lagi. Waduh, jadi karena adanya status COVID-19 ya, PPI Kota Bogor ini kita tidak merekrut anggota baru. Jadi kita akan kita akan menampilkan teman-teman lagi dari Paskibraka 2019. Dan itu pun anggotanya terbatas, hanya cuman beberapa dari teman-teman ya. Kemarin kalau nggak salah hasil seleksi dari 38 orang itu ada teman-teman terpilih jadi 8 orang. 8 orang, 3 orang pengibar pagi, 3 orang pengibar sore, dan 2 orang baki. Berarti kamu baki ya? Yes. Ya, Audi. Kamu baki ya, bener ya? Kamu pembawa baki. Oke, saya mau tanya sama Audi dulu nih. Audi dari Regina Pacis ya. Gimana rasanya, sekarang udah jadi PPI nih, gimana rasanya jadi PPI? Jadi PPI. Bener-bener ini kayaknya tegang banget nih. Tolong jangan anggap saya PPI sebagai ketua PPI, anggap saya sebagai teman kalian aja sama anggota PPI ya. Ini jangan tegang. Tarik nafas. Wah. Jangan tegang nih. Jangan anggap saya sebagai ketua PPI. Ya, gimana nih perasaannya? Jadi PPI sih beda ya sama sebelum PPI kan ada namanya Capaska nih. Yes. Capaska itu namanya calon paskibraka lah. Jadi habis dari Capaska ke Paskibraka baru jadi PPI kan. Nah pasti itu beda banget. Apa yang berubah dari Capaska ke Paskibraka ke PPI? Kalau Capaska itu kan lebih ke pendidikannya tuh. Gundul. Jadi ya Gundul kan ya. Oke, pendidikannya kenapa? Pendidikannya jadi apa ya? Masih lebih gimana ya? Diajarin lah gitu, kayak diajarin gimana caranya kayak gini, gimana caranya biar bersikap yang baik. Kalau sekarang kan kita udah jadi Paskibraka nih, mestinya kita udah bisa bersikap yang baik. Iya, udah ngerti lah mestinya harusnya. Terus perubahannya selain itu, maksud saya dari segi kamunya dari Capaska ke Paskibraka sekarang ke PPI. Apa yang paling berubah menurut kamu nih setelah kamu jadi PPI? Menurut saya sih ya dari sikap sayanya juga sih. Kayak sekarang tuh lebih apa ya, ngerti sopan santun juga kan. Kalau misalnya di PPI kan diajarin, kalau misalnya kalian lebih tua tuh harus sopan juga gitu kan biasanya. Masih harus kayak gimana ya, misalnya kalau lewat orang tua kayak misalnya punten pak gitu kan biasanya. Sebelumnya nggak diajarin. Sebelumnya nggak mungkin kayak nggak ada punten pak gitu terlalu kan. ya. Iya. Jadi transformasinya dari anak sekolah biasa nih jadi anggota PPI salah satunya sopan santun. Iya, sopan Terus santun. apa lagi? Terus apa ya? Kalau yang kelihatan tuh apa ya? Paling kayak fisik sih. Fisik sih kan tadinya dulunya jadi lebih berotot. Ya lebih tegak lah lebih ini. Sebelumnya bisa push up nggak, Audi? Kalau sebelumnya kan emang persiapan juga, maksudnya buat masuk PPI-nya kan ada seleksinya juga nih. Nah kan berarti harus latihan dulu kan jadinya. Dari dulu kamu pengen masuk Paskibraka ya? Tapi sebelumnya nggak gitu tuh. Sebelumnya tuh saya nggak kepikiran pengen PPI. Kenapa? Saya bener-bener nggak mau. Kenapa kok bisa kepikiran gitu? Nah awalnya tuh saya kayak diajakin sama akang saya di sekolah. Sama guru-guru juga, sama gurunya. Di Regina Pacis? Iya, kayak
kamu ikut PPI dong gitu, kayak kamu kan punya apa ya, istilahnya kayak punya badannya bagus, kayak apa ya, fisiknya kuat gitu-gitu kan. Tapi ikut olahraga, Aldi? Kalau dulu olahraga saya olahraga ini, bulu tangkis. Oh, Iya, sampai bulu sekarang? tangkis. Kalau sekarang sih udah jarang ya, soalnya fokus ke sekolah juga kan. Jadi Karena dulu- udah kelas 3 iya, udah ya. kelas 3 juga, iya. Oke, terus? Terus akhirnya kan udah diajak itu, saya masih ragu kan, kayak nanti gimana ya, pelajaran gimana ya, kayak ketinggalan nggak gitu-gitu. Tapi akhirnya saya putusin, ya udah deh saya ikut juga deh, saya cobain aja kalau misalnya keterima, ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Mungkin bukan ini saya juga. Cuman gimana ya, pas seleksinya beda rasanya, kayak saya harus keterima gitu. Kayak Pas tetap udah aja- masuk seleksi, gimana caranya gue harus keterima nih gitu ya? tetap ada feeling kayak gitu kan, walaupun awalnya kayak Pada awalnya enggak, Oke, begitu biasa ikut aja. seleksi, gimana cara gue harus keterima Iya, nih? kayak- Karena apa yang ngebuat kamu kok jadi gimana caranya gue harus keterima nih pokoknya nih? apa ya, Nuansa kompetisinya atau apa? Karena kan kamu terpilih dari sekitar 400 Iya. orang yang mendaftar ya. Mungkin Iya. orang yang pengen banyak, lebih banyak Iya. tapi 400 orang yang mendaftar, 38. Kenapa bisa tiba-tiba berubah pasti di seleksi itu? kenapa ya, mungkin kayak atmosfernya juga kan, kayak atmosfer kompetisinya juga kayak apa ya, Ah. kalau kepilih kan pasti kayak bangga juga kan, kayak dari berapa orang kayak kita kepilih jadi berapa gitu, diperkecil lagi, itu kayak pasti bangga banget sih. Jadi saya juga kan, makanya jadi kayak pengen keterima gitu, kayak kan saya udah sejauh ini masa saya nggak keterima gitu, kayak sayang banget kan, walaupun awalnya saya nggak mau gitu kan, tapi akhirnya saya makin lama jadi pengen lah, jadi kayak harus keterima nih saya nih, ya udah lama-lama jadi akhirnya keterima juga gitu. Ajay boleh ngopi dulu aja. Ini lagi ngobrol. Kayak diem dalam waktu. Kalau Ajay gimana Ajay? Kenapa kok pengen jadi PPI dulu deh? Kenapa pengen jadi PPI? Karena kayak kan aku masuk sekolah nih YPHB, terus ada kayak foto bukta gitu kan ceritanya. Terus aku ngeliat apa sih pakai seragam putih-putih, keren juga. Di butanya YPHB? Foto bukta. Di foto butanya YPHB? Iya. Nah terus aku lihat, ih putih-putih keren juga. Apa sih maksudnya? Oh sama sekali nggak pernah ikut paskibra dulu pas Dulu SMP? tahu dari kakak sebenarnya, cuman kayak ngelihat langsung gitu kayak keren gitu loh. Gitu. Terus ya udah, akhirnya aku kepilih tuh 17-an pertama tuh di YPHB. Oke. Nah terus kepilih buat seleksi, jadi 10 orang doang kan tuh dari lingkungan YPHB, 10 orang terus ikut seleksi. Awalnya malah pas sampai situ aku tuh malah kayak ya udahlah keterima enggak gitu. Jadi kayak udah pasrah gitu, soalnya banyak banget, 400 orang ya. 400-an orang ya tahun lalu ya. Itu tuh kayak udah pasrah banget, keterima enggak gitu. Akhirnya alhamdulillah Keterima. Dulu terus apa perubahannya sekarang Aja yang dulu dan Aja yang sekarang? Aja yang dulu dan Aja yang sekarang itu apa ya? Aja yang dulu apa? Apa ya perubahannya yang kan Capaska kan digembleng gitu Iya. ya. Aja apa yang berubah menurut Aja? sebenarnya dulu tuh orangnya rebahan banget. Waduh, sekarang kan juga rebahan Enggak, kan? Karena kan lagi di rumah aja. Iya, jadi pokoknya sebelum masuk Capaska tuh rebahan banget, Oh. terus tiba-tiba langsung Lebih ajay, Gitu. santai gitu. Enggak, terus. maksudnya Motor lebih terus. kayak lari gitu, kayak lebih ke fisik. Padahal aku tuh orangnya nggak pengen capek, tapi gitu. tapi digenjot aja gitu. Tapi, Sekarang jadi biasa dong. iya, akhirnya malah jadi nyesuaiin gitu. Apa yang berubah secara fisik berubah? Lebih singset atau lebih apa? Lebih kurus? Alhamdulillah, kayak lebih ada otot gitu. Oke. Otot. Kalau dari sikap tadi yang dari rebahan jadi lebih gercep gitu. Iya. Gercepnya dalam bidang apa? Contoh misalnya ini Misalnya- biar teman-teman pada tahu nih. Misalnya kayak disuruh mamah nih. Mau disuruh mama, Serius, oke. kayak dulu tuh. Aja yang ngepel. Oh enggak, Enggak, bukan. dulu gitu. Aja yang ngepel gitu lagi misalnya. Oh beneran disuruh Enggak. ngepel di rumah. Maksudnya contoh. Oh, contoh. kecil lah ya. Tapi nggak pernah disuruh ngepel di rumah. Pernah. Oh, pernah. Terus apa? Contoh yang real loh. Contoh yang real apa biasanya yang bikin Mandi gercep? gitu misalnya. Oh mandi. Ya, tapi Lebih itu memang gercep udah gitu. kewajiban sih ya. Tapi teh suka rada Iya. Anak zaman sekarang pada males mandi ya kayaknya. Enggak. Sekarang jadi bangun pagi karena kan bangun biasa bangun pagi ya, ya, latihan jadi kayak ya. lebih teratur gitu Lebih waktunya. Terus sekarang kalau misalnya nih buat berdua ya. Sekarang kan berarti sekolahnya di rumah ya, online ya. Kalian Iya. masih sekolah kan ya, kelas 3 ya. Terus ngapain aja di rumah, beneran sekolah nggak sih? Bener. Bener ya? Jadi kita tuh disuruh masuk Zoom meeting. Heeh. Nah, dia tuh jadi mereka guru kita ngejelasin gitu. Jadi bisa screen
ngasih screen dianya. Share screen. Share screen. Nah terus udah gitu kita harus ngerti gitu, mau nggak mau harus ngerti. Harus ngerti. Iya. Oke, terus kalau Audi sama juga? Sebenarnya sih kebanyakan sih sama ya, maksudnya lebih kayak online meeting lah, kayak Zoom gitu-gitu. Cuman ada juga misalnya kayak gurunya ngasih tugas aja, ntar kita kerjain, ngumpulin, udah gitu aja. Sebenarnya sih kalau boleh jujur mah agak nggak ngerti ya. Agak susah ya. Agak susah ya, soalnya kan kayak... Terus akhirnya gimana biar kamu tuh tetap bisa ngerti pelajarannya? Ngulang terus video Ngulang terus. yang Ya dikasih. berusaha lah. Tapi selalu masuk sekolah. Masuk Selalu sih, ya, ya masuk selalu. sekolah ya. Oke, ini kan kamu juga sekarang nih jadi terpilih lagi nih, Ajay sama Audi, 2A. Terpilih lagi jadi anggota Paskibraka 2020. Senang apa malah, waduh gila berat nih, harus dibotakin lagi nih. Berat atau gimana perasaannya? Sebenarnya Karena kalau sekolah kayaknya nggak terlalu ganggu kali ya. Ya. sebenarnya jadi kayak punya tanggung jawab lagi ya, kayak kita masih belum tenang gitu, kayak 2 kali aja Belum gitu tenangnya gimana? nyebarin lagi maksudnya. Takut di ini lagi ya? Enggak, Dilatih lagi? Oh enggak ya? Bukan ya? Kayak punya tanggung jawab lagi aja, kayak awal pertama. Kayak awal Seleksi, pertama iya. lagi. Tapi berarti sekarang deg-degan dong? Kan udah kepilih nih teman-teman berdelapan. Gitu kan? Ya. Deg-degan? Bukan seneng gitu, wah gila nih gue bakalan ngibarin lagi nih. Karena ini kasusnya spesial. Iya. Kita mungkin nggak akan nemu ini beberapa tahun ke belakang nih. Karena kalian benar-benar spesial. Kalian bisa ngibarin bendera 17 Agustus tuh 2 kali berarti dalam. Karena biasanya saya pun sekali, mungkin teman-teman yang lain juga cuma 1 kali seumur hidup kesempatan. Nah, kalian bisa dikasih kesempatan 2 kali loh ngibarin bendera, walaupun mungkin dalam situasi yang berbeda ya. Gimana perasaannya di? Kalau gimana ya, susah jelasin ya. Kalau seneng tuh beda gitu. Kalau seneng tuh kan bener-bener gimana, excited gitu kan Excited ya, ya. Kalau seneng ini banget. tuh Gitu, enggak, ini enggak. enggak Sebenarnya gitu. enggak ya, pas begitu diumumin Iya. kalian jadi anggota Paskibraka 2020 lagi. Itu kayak ya ada tegang, Ada bebannya gimana gitu ya. Kayak aduh gimana gitu rasanya di hati teh. Seneng banget enggak gitu sebenarnya. Seneng banget enggak ya? Jadi terpaksa dong. Yang Enggak ya? gimana? Enggak juga sebenarnya gitu, kayak harus ya gimana ya, susah jelasinnya itu kalau Susah diungkapkan dengan Iya, kata-kata ya. iya, benar. Saking takjum ya, enggak tahu harus berbuat apa. Tapi enggak, karena enggak takut dibotakin dong. ya Salah satunya ya. itu baru tahu sih, itu Oh, juga baru enggak tahu ya. tadi. Baru tahu ya tadi ya. Baru tahu. Tapi takut juga. Takut mah ada. Ya ampun anak gue sekarang aku dibotakin guys. Soalnya kan baru dibotakin tahun Oh lalu. gitu ya. Coba rambutnya soalnya masih bagus ya. Iya. Oh. Baru lagi tumbuh-tumbuhnya ya. Eh, selain itu deh, yang kalian bener-bener takutin, apa karena memang ini acara sakral kan biasa ngibarin bendera tuh. Kalian kan ada beberapa kali tugas ngibarin bendera kan? Ya gimana ya, kalau ini kan 17 Agustus juga ya. Kayak hari Hari apa ya, kemerdekaan ya, Iya. apa ya paling. Emang menurut kalian nih, pas 17 Agustus apa yang paling berkesan? Kamu kan pembawa baki ya dulu ya, pas 17 Agustus. Audi juga pengibar ya. Apa yang paling berkesan sih menurut kamu pas hari hanya? aku ngasih ke pengibar Oh pas kamu ngasih, kenapa? Bukan pas ngambil dari Pak Wali Kota? karena kan yang ngibarin gitu loh, jadi kayak bertanggung jawab ngasih gitu. Oh jadi begitu, udah ngasih benderanya terus, oh lega nih, tugas gue beres. Tapi nunggu pengibar dulu. Oh gitu, nggak pas, gitunya nggak pas ngasih ke wali kotanya. Nah itu momen paling berkesan. Momen paling berkesannya adalah ketika pas ngasih bendera ke Pengibar. pengibar. Kalau Audi, Kalau saya ini momen paling berkesan. paling berkesannya tuh dari, kan mengibar ada tuh pas bertiga, udah bener-bener bertiga, udah buka formasi, udah tinggal jalan ke depan ke tiangnya. Itu udah bener-bener kayak ngomong sama bertiga nih, sama pengibar yang lain nih bertiga, kayak ayo maksimalin. Pokoknya kita maksimalin, kayak bener-bener angkat kaki itu misalnya, kan kayak kita harus apa ya, sama semua lah sejajar gitu kan, harus rapi. Nah kita kayak langsung ngomong, ayo angkat kaki 90, kayak 90 derajat, kita bener-bener harus. Kalian 90 angkatan Iya. 90 enggak. Saya angkatan 90 kan. Enggak. Jadi kayak harus maksimalin lah, pokoknya ini kan seumur hidup cuma sekali. Tapi ternyata enggak. Ternyata gitu. enggak. Ada 2 kali. Kemarin bikin kesalahan enggak?
kemarin ini pas ngibarin sih Oh enggak ya? enggak ya. Oh iya, soalnya kalau enggak masih bisa diperbaikin sekarang. Iya. Enggak, jangan sampai ini juga Jangan bikin sampai lah. kesalahan. Jadi Iya. Audi ngerasa itu ya, bukan ngerasa pas beres pengibaran. Soalnya kalau saya jujur ya, ya sebagai ketua organisasi pas bet itu Iya. kayaknya 3 bulan ngelatih teman-teman adik-adik tuh udah kebayar lunas gitu. Itu sih yang paling sedih dari setiap tahun. Nggak tahu ya, setiap tahun tuh kayaknya punya momen-momen sendiri lah. Dan beruntungnya ini paling gila juga nih. Kalau nggak salah di angkatan kalian tuh pas yang ngegebet siapa ya? Ada namanya Raflian. Rafli itu kenapa lama banget ya? Itu bikin seantero lapangan sempur tuh apa namanya tegang. Iya. Kan saya juga apa ya ngerasain gitu pas latihan tuh ngerasain gimana buat ngibarin, gimana buat nurunin kan. Nah kalau pas ngibarin itu emang gimana ya? Kalau pas kita yang di situ nih di tiangnya yang megang benderanya itu bener-bener kayak kerasnya cepet banget. Kayak harus persiapin gitu-gitu kan kayak tegang banget. Jadi kayak ngerasa disitu, cepet banget pas lagi gitu. di sana. Iya, pas tapi lagi yang nontonnya lama banget. Lama banget itu Semua peserta tuh sangkain kalian tuh ada masalah gitu. Masalah sampai saya ngira pun kalian ada masalah. Ternyata enggak ya. Enggak itu. Karena memang rasanya cepat padahal itu lama kalau di luar ya gitu. Oke. Nah, itu tadi ya 17 Agustus sudah lewat, teman-teman sekarang udah jadi PPI, udah santai lagi, tapi maksud saya ada pola yang tetap kalian pertahanin nggak? Kayak misalnya kan kalau tiap hari dulu kan bangunnya pagi, latihan push up, latihan lari, masih nggak sekarang? Sebenarnya kan kita beres 17 Agustus itu kan udah langsung sekolah lagi ya. Jadi balik ke rutinitas back to normal ya. Nah, jadi kayak bangun pagi jadi udah biasa ya. Oke. Audi apa? Kalau saya sih tadi itu yang lebih kayak apa? Sikapnya masih ada lah, sikap ininya ya, sikap sopan santunnya gitu ya. Gitu-gitunya sih masih ada ya. Kalau fisik sih udah mulai berkurang lah. Berguna nggak menurut kalian? Berguna sih menurut saya. Itu kan apa ya? Buat kedepannya kayak makin sekarang kan kayak anak-anak tuh makin apa ya? Kayak kurang peduli lah sama lingkungan sekitar, kayak sopan santunnya juga makin kurang lah, kalau bisa dibilang gitu. Kalau sekarang kan kayak, jadi kalau misalnya kita dilatih dari sopan santunnya gitu, itu kan dari dasar dulu nih, dari dasar, ntar jadinya dasarnya tuh ada dulu, dasar ada, ntar tinggal kita tingkatin lagi gitu, buat skill yang lainnya. Oke, jadi yang penting udah punya dasarnya buat mungkin lebih disiplin. Iya, buat disiplinnya gitu-gitu ya. Nah, sekarang kan lagi pandemi, ya, terus juga kita Paskibraka PPI itu tidak bisa merekrut, Dispora Kota Bogor tidak bisa merekrut anggota yang baru. Jadi otomatis biasanya tiap tahun tuh punya adik baru, teman-teman. Sedih nggak sih nggak punya adik nih? Ya sedih mah ya. Sedih apa senang? Yes, gue bakal tugas lagi. Enggak sih. Jadi kayak kita kan pengen apa ya, bukan ngelatih, kayak pengen apa ya? Terima, kan? Gimana? Memberikan gitu ya, memberikan tonggak kepemimpinan gitu. Sedih ya. Sedihnya? Kayak gimana ya kalau misalnya tadi ya harusnya punya adik, cuman nggak jadi aja gitu. Jadi kayak PHP. Soalnya kemarin sempat seleksi. Iya, udah sempat seleksi soalnya kan. Udah 150, terus ternyata kalian lagi yang tugas. Yeah. Nah, apa yang mau kalian omongin nih sama teman-teman yang 150 yang kemarin? Yang seharusnya mungkin posisi kalian sekarang ini ada di mereka gitu, tapi mereka nggak dapat kesempatan itu tahun ini. Ya kalau buat teman-teman yang di rumah nih ya, yang kemarin ini udah lulus seleksi, cuman nggak kepilih karena ada kondisi kayak gini nih, kondisi kayak darurat lah istilahnya. Saya sih mau ngasih apa ya, mau ngasih omongan aja ya, kayak jangan patah semangat, kayak tetap semangat, kayak kamu tuh jalannya bukan cuma di Paskibraka doang, kamu tuh punya jalan lain. Jadi untuk sukses itu bukan cuma di sini doang, kayak banyak hal lain, kayak kamu di sekolahnya bisa kayak berprestasi, atau kamu apa ya, kayak banyak lah. Jadi jangan cuma mikir kamu nggak kepilih Paskibraka, udah kamu tuh udah jalan hidupnya tuh udah beres gitu. Enggak gitu. Kamu itu punya banyak jalan lain. Pasti Tuhan juga punya rencana untuk kamu ke depannya. Jadi percaya aja walaupun itu bukan yang kamu pengen apa ya, bukan kamu rencanain, tapi itu jalan Tuhan yang terbaik buat kamu ke depannya. Gak banget. Lurahnya 2019 ya. Bakal jadi lurah lagi nggak 2020? Karena kan pasukan yang baru dong berarti 2020 Paskibraka lagi. Ya nggak tahu tuh, belum tahu tuh. Tahu ya, nanti kita pilih lah lurah lagi ya. Lurah 2020. Kalau Jai,
Apa Jai? Kira-kira Jai? Sama sih, tetap semangat. Ada nggak dari sekolah kamu yang daftar terus, waduh kecewa banget nih Dia Kak sampai Jai? nanya Apa nanya? di line gitu. Oh di line. Iya. Ini gimana ya, jadi nggak, maksudnya angkatan kita dipakai katanya. Oh waduh. Jadi bukan dipakai apa ya, diseleksi lagi gitu. Terus kamu bilang apa? Kan waktu kemarin tuh belum sempet tahu ada informasi, jadi aku belum bilangnya, belum tahu, nanti saya infoin lagi ya gitu. Jadi kayak sedih aja gitu. Ternyata saya lagi sedih ya jujur saya juga sedih sih, karena memang kalian kan udah kelas 3. Iya. Nanti kalian sanggup nggak nih, acara PPI kan banyak tuh 1 tahun, kalian mungkin ngerasain kemarin, sanggup nggak kira-kira nanti kalau ada upacara nasional atau ada kegiatan masih tetap aktif, sedangkan ya dilema juga, kalian udah kelas 3 SMA harus fokus ke cita-citanya masing-masing. Sebelum itu cita-citanya Audi mau jadi apa setelah lulus SMA? Kalau saya mau masuk kuliah, kayak bidang yang hitung-hitungan. Kalau saya lebih ke statistika sama ya, atau enggak aktuarian yang lagi ini sekarang lagi dibutuhin gitu kan katanya ya. Kayak saya lebih suka apa ya? Saya emang dari dulu tuh lebih suka kehitungan daripada ke hafalan gitu kan. Jadi emang saya berminat ke bidang situ lah. Sekarang belajar banyak di matematik, gitu, ya, statistik gitu ya. Lebih ditekunin di situ. Ya. Terus gimana tuh kegiatannya ke depan? Karena ya, jujur saya kayaknya nggak punya anggota baru, jadi pasti akan mengandalkan kalian lagi. Itu sih emang harus bisa ngatur waktu juga tuh di situnya. Kayak sekarang kalau misal kita bayangin nih, pasti bakal susah banget kita bayangin. Wah nanti kita bakal ada tugas sekolah, nanti bakal ada acara PPI apa gimana, itu pasti bakal campur aduk lah. Cuman kalau misalnya nanti udah jalanin, bakal beda. Nanti kan bakal jalaninnya bareng-bareng, terus tugas sekolahnya juga nggak mungkin setiap hari kayak bener-bener diinin juga. Jadi emang harus jalanin aja. Jadi jangan pernah mikirin kalau sesuatu tuh berat banget, jangan pernah dipikirin. Kamu harus jalanin aja gitu, tetap jalanin aja. Hitungannya itu intinya. Jadi nggak tahu ke depan gimana. Kalau ada waktu ya bisa, kalau nggak mungkin ya nanti lihat nanti ya. Jai, mau jadi apa Jai? Udah gede Jai? Aku sebenarnya pengen pengusaha, tapi pengen ngambil apa? psikolog dulu. Usaha psikologi. Usaha apa ya? Bikin konsultasi sendiri gitu? Enggak. Jadi ya usaha tuh kayak apa ya? Simpanan buat masa tua gitu. Oh, usaha simpanan masa tua, bikin bank. Ya. Gimana? Cadangan gitu loh. Masuk mana deh gitu aja biar gampang. Masuk psikolog mana? Unpad. Oh, Bang, masuk Unpad. Terus untuk menuju ke sana kamu ngapain sekarang? Aku sebenarnya lagi cari-cari beasiswa, cuman masih nyari sih. Terus sama konsultasi aja terus ke BP. Ke BP buat gimana nih ya, biar cocok apa enggak, terus gimana caranya biar dapet beasiswa gitu ya. Kalau kamu tadi pengen di kampus? UGM. Pengen Jogja ya. Pengen di Bandung ya. Oke, nah ini kan kaliannya cuma ber-8 ya, tugas ya. Sedangkan pasukan 2019 itu kan ber-38. Iya. Ada 30 orang loh yang nggak tugas. Apa tanggapan teman-teman kalian nih? Wah, ngiri apa gimana? Apa suwe lo tugas lagi? Gimana Jai? Duluan Jai. Sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja? Enggak, maksudnya gimana ya? Kayak enggak iri, enggak itu juga. Biasa aja ya, karena memang ya lagi begini juga. Iya. Gimana lagi? Malah takut ya kumpul-kumpul ya. Tapi mungkin awalnya mereka berharap mereka bakal tugas lagi sih. Kayak ya kenapa nggak tugas? Kayak coba tanya lagi gitu ke akangnya, ntar bakal tugas apa enggak. Kayak tetap pengen tugas sih sebenarnya, pengen setidaknya kalau nggak tugas nonton lah gitu kan. Cuman mereka juga nggak bisa maksain gitu kan. Kayak ini juga kondisi kayak gini. Kita juga bukan kita yang pengen sebenarnya, kalau misalnya ini kan emang karena kondisi kayak gini jadi kita tugas lagi kan ya. Jadi mereka juga nggak iri, nggak apa sih. Kalau mereka tetap ngasih dukungan support kok, iya. Orang tua kalian support kalian pengibaran lagi? Support sih. Support ya. Sekolah karena kan nanti pasti akan ada latihan dan dispen loh. Kalau sekolah belum ini ya. Belum tahu ya. Wah, jangan-jangan nanti dicoret atau dari kita macis. Belum tahu ya sekolah kira-kira ini karena latihannya baru mau mulai nih sekarang. Mungkin latihannya nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak. Cuma tetap kalian akan bolos loh ya. Iya. Bolos sekolah untuk latihan pengibaran. Iya. Oke, nah
ini mungkin pesan buat teman-teman kalian ya. Terakhir ya sebelum kita tutup nih. Pesan buat adik-adik 2019 nih teman-teman kalian yang nggak tugas. Apa pesannya? Dari orang-orang yang ditugaskan kembali. Silakan dulu Anjay. Apa ya? Ya gimana? Gimana tuh ngomongnya? Bingung lah kayak ya udah gitu satu angkatan. Iya tetap satu angkatan sih ya. Iya. Kan 2020. Tapi emang kan masih 2019. Iya masih. Siapa dong pesannya buat mereka yang nonton? Tetap semangat kali ya. Tetap jangan apa ya, jangan merasa kita tuh beda dari kalian. Ya, jangan merasa kalian tuh beda dari kita gitu. Kita di sini juga mewakilin kalian. Iya. Bukan karena kalian apa ya nggak kepilih, cuman emang kondisinya kayak gini, emang harus kita, bukan kalian nggak kepilih. Jadi emang kita yang mewakili kalian hitungannya lah. Jadi bukan apa ya, gimana ya ngomongnya ya. Bukan kita yang pengen kalian nggak pilih gitu maksudnya gitu. Karena yang milih juga bukan kalian. Iya, karena yang milih juga kita. Tapi kalian ikutan dapat tugas lebih. Mungkin doain aja biar pengibarannya 2020 sukses ya. Amin. Nggak ada hambatan apapun. Karena nanti juga ketika teman-teman latihan tetap akan mengikuti protokol dari COVID-19. Teman-teman akan swab test juga sebelum pengibaran. Terus teman-teman akan dikarantina juga sebelum pengibaran. Mungkin nggak lama lah, mungkin cuma 3 hari sebelum latihan juga teman-teman akan di rapid test. Jadi harusnya sih kita mengikuti protokol kesehatan. Dan cuma berdelapan juga dari kalian. Dan nanti itu kita akan pengibaran di Balai Kota Bogor. Kalau biasanya dari Sempur, kita akan mengibaran di Kota Bogor ya. Jadi butuh, ya nggak terlalu banyak nanti. Jadi mungkin teman-teman nanti yang mau lihat teman-teman adik-adik ini ngibarin bendera tanggal 17 Agustus, ya kita mungkin akan live di IG atau di YouTube ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Jadi jangan kecewa buat teman-teman semua yang gak kepilih tahun ini, ataupun adik-adik 2019 yang mungkin tidak bertugas, karena memang protokolnya harus seminimal mungkin orang yang ikut 17 Agustus. Dan semoga Agustus ini semakin baik ya nanti ke depannya. Amin. Jadi harap maklum. Ya, doakan biar adik-adik ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oke, Audi, Ajay, Teguh, ciao.